Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan ini kita sudah 5 hari puasa dan hari ini hari ke-6 kita berpuasa. Dan kita akan membahas dari Amsal pasal 4 ayat 23. Judulnya aku beri topik di sini source of life, ya kan, sumber kehidupan. Sebetulnya jika kalian merasa terberkati, jika kalian terberkati dengan video-video kita, ya kan, silahkan kalian bisa sharing itu di Facebook, dimanapun kalian mau sharingkan, Twitter, ya kan, sharingkan dengan family and friends, dengan saudara-saudara juga, dengan keluarga dan teman-teman kalian, oke? Alright, sekarang kita langsung masuk aja Amsal pasal 4 ayat 23. Di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, ini ayat ini sudah kita sering kali mendengar, ya kan? Dan kata menjaga ini kata menjaga ini memiliki arti kita keep, ya kan? Dalam bahasa Inggris dikatakan keep thy heart, ya kan? Jadi ini memiliki arti kata keep, kita harus menyimpan baik-baik, ya. Kita menyimpan baik-baik dari segala yang jahat. Kita menyimpan uang kita supaya uang kita tidak dirampok, supaya kita tidak diambil oleh orang lain, oke? Kita menyimpan baik-baik. Nah, kata menyimpan ini dalam bahasa Mandarin, ya kan, dikatakan paosho. Nah, paosho ini memiliki arti kita guard, kita melindunginya. Jadi kita harus menjaga dengan cara melindunginya, melindungi baik-baik hati kita ini, kita lindungi sebaik mungkin, ya. Kita melindungi. Kata paosho ini juga memiliki arti konservatif, kita nggak cepet-cepet berubah, kita nggak cepet-cepet merubah hati kita, cepet-cepet mengganti apa yang mempengaruhi. Jadi jika ada sesuatu yang mempengaruhi, jika ada sesuatu yang datang ingin mempengaruhi hati kita harus dengan di sini dikatakan konservatif itu memiliki arti cautious. Jadi dengan cautious sebelum kita mengganti pandangan kita. Cautious memiliki arti sangat berhati-hati, memperhatikan dengan baik. Jadi kita benar-benar memperhatikan sebelum kita merubah hati kita, dan mempertimbangkan problem atau bahaya-bahaya yang kemungkinan terjadi. Jadi sebelum kita merubah hati kita harus memperhatikan, kalau aku merubah pemikiranku, merubah hatiku, apa yang akan terjadi? Bahaya-bahaya apa yang kemungkinan akan terjadi? Apakah akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Kita harus pikirkan dulu, kita harus pikirkan matang-matang dulu. Ya, nanti ini harus diperhatikan. Jadi cara kita menjaga, ya kan, paosho, menjaga. Dan di sini dikatakan dengan segala kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Segala, ya kan, dalam bahasa Inggris dikatakan all, ya kan, with all diligence, all, semua, segala. Dalam bahasa Mandarin ada menggunakan dua kata, ya. Kata yang pertama adalah shengguo. Shengguo ini excel, melebihi. Jadi kenapa bahasa Indonesia menggunakan kata segala, bukan cuma all, tapi segala ini memiliki arti melebihi, ya kan, dari yang kita miliki. Bahasa Mandarin katakan shengguo, melebihi, excel. Dalam bahasa Mandarin dikatakan bahasa aslinya itu mengandung makna jie-jie, gitu. Jadi bukan cuma ijie, tapi mengandung makna jie-jie. Jie-jie ini adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak, sesuatu yang perlu dilakukan saat ini juga. Jadi dengan segala sesuatu yang mendesak kita harus lakukan saat ini. Jadi setiap saat kita harus menjaga hati kita, jangan cepat-cepat kita mengganti hati kita. Ini harus sesuatu yang urgent, mengandung arti eager, harus dengan ada kemauan, dengan segala sesuatu kemauan kita, dengan seluruh kemauan kita, seluruh kesadaran kita harus menjaga hati kita, ya. Dan juga cie-cie memiliki arti yang kita harus memastikan bahwa segala sesuatunya dengan baik. Jadi memastikan ini memiliki arti kita bertanya-tanya terus. Jadi kalau kita lagi tergesa-gesa nih, kita akan tanya terus, udah selesai belum? Udah selesai belum? Udah selesai belum? Nah, sesuatu hal yang seperti itu yang harus kita jaga dengan segalanya. Jadi setiap waktu, setiap saat kita harus tetap lihat hati kita, cross-check hati kita. Apakah hati kita dipengaruhi oleh yang buruk-buruk? Apa kita mempercayai hal-hal yang buruk-buruk itu? Apa kita mulai meragukan Tuhan ini? Kita harus jaga ini. Apakah hati kita, mood kita dipengaruhi oleh kondisi-kondisi luar yang sebenarnya nggak perlu kita dipengaruhi oleh hal-hal itu? Bukankah kita sudah belajar bahwa hati kita harus dimonopoli oleh Tuhan, ya kan? Dimonopoli oleh kedamaian yang Tuhan ada. Jadi jika kita mulai ragu-ragu, kita minta Tuhan monopoli aku, ya kan?
Aku mau jaga hatiku supaya tetap tenang, supaya tetap mendapatkan kedamaian yang ilahi gitu. Jadi kita harus jaga dengan baik, oke, karena Tuhan adalah perisai kita. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai. Bagi dia yang bergantung, yang percaya kepadanya, dia akan melindunginya. Itu kata Daud, oke. Alright, sekarang kita lihat juga segala kewaspadaan. Waspada memiliki arti berjaga-jaga, ya kan, berhati-hati, bersiap siaga. Kapanpun juga kita mesti siap siaga. Ini kata waspada. Ini kata diligence, ya kan, bahasa Inggrisnya dikatakan diligence. Diligence memiliki arti gigih. Terus, jadi ini merupakan satu perjuangan. Kita harus berjuang dengan gigih, dengan keras hati, dengan teguh gitu maksudnya. So ya, kenapa dikatakan diligence ada yang memiliki makna gigih? Berarti ini suatu perjuangan. Kita nggak mungkin kita nggak memiliki satu serangan dari luar. Kita nggak mungkin tidak memiliki sesuatu yang akan mempengaruhi hati kita, berusaha mempengaruhi hati kita. Jadi dari luar, dari eksternal, faktor eksternal itu akan berusaha mempengaruhi hati kita. Tapi kita harus berperang supaya kita menang, ya kan? Kita tidak mau hati kita kalah. Alright? Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, aku dulu cuma berpikir dari hati ini ada kehidupan gitu. Tapi ternyata sekarang aku lebih memahami, ya kan, bahwa dari bahasa Inggris dikatakan dari itu terpancar kehidupan, keluar issues of life, ya kan? Issue of life. Issue ini adalah chapter-chapter kehidupan. Ada issue pertama, issue bulan Februari, ya kan, keluaran bulan mana. Itu kata issue bahasa Inggris, oke? Okay? Dan bahasa Mandarin dikatakan Yisheng de Guo Xiao dalam bahasa Mandarin. Nah, Yisheng adalah Guo Xiao, ini adalah efek, ya kan, efek. Dan efek akhir, bukan cuma segala akhir, tapi akhir yang berbuah. Guo ini sendiri adalah berbuah, Xiao ini adalah akhir, efek. Jadi efek yang adalah memiliki buah, efek akhir yang berbuah. Dan Yisheng adalah all one's life, sepanjang hidupnya. Jadi dalam sepanjang hidupnya akan mengalami hasil akhir yang berbuah. Kita akan memiliki satu kehidupan yang berbuah. Wow, ini sangat memberikan sesuatu pemandangan yang baru bagi aku, ya kan, karena dulu aku mengatakan dari hati itu keluar kehidupan. Kita bisa dari hati menunjukkan sesuatu, tapi ternyata makna dari ayat ini adalah dari hati yang kita jaga baik-baik. Nah, dari hati yang kita jaga baik-baik itu akan keluar chapter-chapter kehidupan, akan keluar bagian-bagian bab-bab kehidupan kita yang pada akhirnya akan kita jadi memancarkan sesuatu yang baik, akhir yang berbuah, memiliki efek yang berbuah, yang bisa dinikmati dan memberkati orang banyak. Wow, bangga, ini sesuatu yang sangat impresif gitu kan. Ternyata Tuhan memiliki sesuatu arti yang seperti ini. Alright, jadi karena itu aku mau hari ini aku encourage kita sekalian, mari, ayo kita terus jaga hati kita. Kita jaga hati kita dengan baik, oke? Kita jaga baik-baik, jangan kita terlalu gampang, terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh yang lain, oleh faktor-faktor luar. Jika ada kita mendengar sesuatu, kita harus pikirkan dulu, pertimbangkan dahulu, oke? Sebelum pengertian dunia, hikmat-hikmat dunia ini mempengaruhi hati kita. Alright, jadi sekian hari ini, hari ke-6, dan I'll see you again tomorrow dalam day 7, hari ke-7. Oke, God bless.